Ya halo dan selamat datang di Aftersound Review. Happy weekend. Kali ini gue bakal lanjutin exclusive question and answer minggu selanjutnya untuk part 3 berarti sekarang. Jadi sebelumnya thank you dulu untuk semua yang udah request via Saweria. Yes, gue udah pernah kasih tahu kondisi gue yang sekarang itu lagi sangat-sangat sibuk. Jadi gue nggak bisa ngebalesin semua komen-komen kalian. Gue bakal prioritas bikin video dan jawabin khusus untuk pertanyaan-pertanyaan via Saweria. Kalau kalian yang tertarik sama bikin begini juga pertanyaan-pertanyaan kalian, bisa langsung aja cek untuk di link description di bawah ada link untuk Saweria. Oke, langsung aja gue di sini juga mewujudkan request dari Bro Adipta WF di minggu kemarin, katanya vlog cafe and pakai setup audionya ya. Sekarang gue lagi di cafe, makanya sekeliling gue juga nggak sepi-sepi amat ya. Sama request dari Bro AAF untuk memasukkan beberapa data audio yang waktu itu pernah gue ukur tapi belum sempat dimasukin karena sempat ada error. Nice HCK DB1 sama TRNT A1 Wax. Untuk kalian yang udah bisa lihat di Aftersound Quickling gue, banyak banget data ayam baru yang sudah di-upload, jadi bisa cek aja. Nah sekarang jawabin dulu yang Bro Adipta WF, gue bawa apa aja sekarang. Ini kan buat nyantai-nyantai sama buat gue lagi masukin data ke Squeakling. Oke, sekarang gue lagi di cafe ditemenin secangkir Americano. Tapi di sini agak berantakan karena gue habis coba-coba lalu gue malas bersihnya nanti lah intinya kalau pulang. Dan di sini gue bawa laptop habis masukin data-data ke Squeakling. Kalian bisa cek-cek karena banyak yang baru seperti Symphonium Meteor, lalu Crimson yang kemarin gue baru coba. Lalu juga di sini gue ada bawa setup super nyantai seperti iPhone 13, colokin Apple dongle, gue pakai EPZ Q5. Ini mainly gue buat mungkin request dengerin lagu kalian, jadi mau streaming aja nanti di sini gue cobain. Tapi gue juga pakai setup andalan sekarang AKSR35 ditambah jedak-jeduk. Gue lagi pengen jedak-jeduk jadi pakai 64 audio U4S. Dan gue juga bawa setup audio lain ya. Ini buat banding-bandingin juga sih suara. Ini ada EW200 dari SIMGOT, lalu kemudian KZD5, ada SIMGOT EM6L, ada 4 Acoustic Symphony atau 4P, lalu juga gue bawa si Shure S12 ditambah dengan Sennheiser i600. Untuk request pertama dari username DogFacedGods, rekomendasi ayam under 1 juta dan 5 juta. Berarti ada 2 request di sini ya. Under 1 juta dan under 5 juta untuk lagu Cradle of Filth di Flowering. Gue sama sekali nggak tahu lagu ini, jadi gue mesti coba. Tapi sebelumnya sorry dulu, ini gue kebetulan ada keperluan tiba-tiba, jadi mungkin gue bakal selesai dulu video di sini. Gue mesti ganti tempat habis ini. Oke, tadi jadi gue udah cobain denger lagu Cradle of Filth di Flowering The Maidenhead. Jadi buat gue ini kan butuh suara yang kesannya garang, satu itu garang, dan satu lagi impact bass yang cepet tapi tetap berasa. Kalau misalnya kita ngomong under 1 juta, yang gue bisa pilih itu sebenarnya ada 2 sih. AG Sound Heart Mirror Zero itu bakal lebih berasa, gitarnya lebih maju, tapi kalau dibilang garang sih nggak terlalu. Gue masih ngerasa lebih garang dan sub bassnya lebih berasa ada di ini. SIMGOT EW200, jadi 2 pilihan gue antara SIMGOT EW200 itu kalau lu pengen sub bass, getaran bass bawah yang lebih berasa, atau yang lebih cepet sebenarnya AG Sound Heart Mirror itu mid bassnya, punchnya lebih ada, cuman nggak dalam. Jadi kayak tergantung pilih yang mana. Kalau lu tanya gue pribadi, gue lebih suka SIMGOT EW200. Cuman kalau kita ngomong budget udah level sekitar 5 jutaan ke bawah, gue masih pilih mungkin sebenarnya kayak save your money aja gitu. Gue lebih suka pakai planer kayak Shure S12. Shure S12 yang versi biasa, jangan versi yang pro. Atau simply Moondrop Blessing 3. Itu paling pilihan gue kalau untuk lagu tadi ya, si apa? Deflowering The Maidenhead dari Cradle of Filth. Lanjut, kemudian ke Lutfi Faiz. Budget 1 juta, neutral to bright, cari clarity and detail yang ngecering buat denger rock, metal, classical instrument, ada yang lebih bagus dari Dioko. Oke, budget 1 jutaan, neutral to bright. Sebenarnya kalau gue langsung pikir ya, no need sampai 1 jutaan banget. Ini sekarang harga udah rada turun. Duno Titanes di harga sekarang tuh bisa kayak 900-an gitu, 1 jutaan kecil, nggak nyampe 1 juta lebih. Duno Titanes buat gue masih bagus untuk model-model classical music seperti itu. Tapi kalau lu mau cari alternatif lain juga, ya paling seperti kalau misalnya dapet ya Seventh Acoustic Proxima, tapi itu udah agak jarang. Jadi mungkin
yang gue kebayang neutral to bright-ish. Kalau mau dengar yang classical music, violin gitu, gue sih sukanya antara si Juno Titan S atau ada lain juga Edison Hardware Zero. Edison Hardware Zero juga oke. Cuman gue lebih suka Juno Titan S. Kenapa? Karena overall lebih netral. Si Edison Hardware Zero itu agak ada bumbu di mid bass-nya sama di area lower treble-nya. Jadi tidak senetral Juno Titan S. Jadi langsung aja ke Grandius Yoga. Grandius, nama username Grandius. Untuk dapat eargasm sebenarnya via DAC yang bagus atau ayam yang bagus, dan sebaiknya masuk ke budget berapa biar dapetin eargasm. Aduh, eargasm ini kan sensasi yang gua ngomong kayak gampang ya, kayak wah banget, sesuatu yang lu kayak wah gue nggak pernah denger ini sebelumnya, lalu sampai lu merinding sampai ke bawah gitu, sampai benar-benar berasa lah, entah itu karena bagusnya apanya. Tapi kalau gue pribadi, lu tanya gue pribadi, gue sih sebenarnya budgetnya starting from, aduh ini susah jawabannya sih. Kalau orang udah kebiasaan denger kayak sebutlah headset counter, itu kan berarti nggak terlalu tahu mana suara yang bagus. Itu lu kasih ayam budget mungkin 500 ribuan itu udah biasa eargasm. Tapi lu tanya sama gue yang udah nyobain sampai puluhan juta, jadi agak susah. Kalau gue minimum itu sebenarnya harus source yang bersih banget, atau jadi filenya juga perlu bersih. Lalu DAC atau DAP-nya tuh harus yang bersih, ditambah IM yang juga bisa ngasih bersihnya itu. Kalau gue pribadi sebenarnya kalau pakai iPhone ya, pakai Apple dongle itu udah bersih sih sebenarnya. Lalu tinggal cari lagu yang bersih banget, lalu kasih kayak semacam planar Shure S12. Ini gue udah kayak udah kerasa wahnya banget. Lagu yang buat gue rekamannya bagus, contohnya aja dengerin Emi Fujita Laughter in the Rain kayak gitu. Itu gue pakai combo Apple, karena Apple dongle dicolokin Apple. Kalau dicolokin Android itu lebih nggak sebersih ini ya. Tapi gue colokin Apple ke Apple dongle, tambahin Shure S12, dengerin lagu Emi Fujita yang lossless dari Apple, dengerin Laughter in the Rain, itu gue udah merinding sendiri. Atau dengerin lagunya Diana Krall yang Hit the Jive Jack, itu bersih banget. Lo dapetin sensasi ruangan yang bagus. Jadi bukan cuman satu-satunya doang, tapi kita kan sensasi full dari source filenya ke source DAC-nya sampai ke transducernya. Kalau gue sendiri cukup, ini budget paling murah mungkin ya dari HP. Tapi HP-nya harus Apple sih. HP harus Apple, dongle, lalu colok ke planar semacam Shure S12. Dengar lagu yang bersih juga rekamannya, itu udah merinding gue. Lalu ke Beckham. Rekomen IM under 1 juta. Source baru punya Super X5, suka vokal yang maju dan detail instrumen. Rencana mau nyobain planar PR2 tapi masih ragu. IM under 1 juta. Kalau misal lu udah punya source Super X5 gitu, IM under 1 juta yang buat gue masih oke banget. Ya SIMGOT EW200 itu udah punya, dapetin bass yang dalam, vokal yang maju, lalu resolusinya juga bagus. Lalu lanjut lagi ke Golcom. Salam bro, mau tanya rekomen IM under 3 juta, neutral to warm. Under 3 juta. Under 3 juta neutral to warm yang udah gue ngerasa oke. This is actually not really neutral to warm juga sih. Cuman ya banyak yang cukup suka. Dia sebenarnya Harman, cuman lebih punya body bass dan juga upper mid-nya tidak setinggi Harman pada umumnya. SIMGOT EM6L ini udah oke. Atau kalau kayaknya sekarang apa namanya ya tadi tuh, bukan Kato, Elixir dari V Audio itu juga oke. Itu under 3 juta nggak ya? Kalau nggak salah under 3 jutaan sih itu. Theodore Elixir udah oke banget itu, bersih dan detailnya oke dan tidak nyerang. Lalu kemudian AAF buat tes IM, judul Bang saya ada rekomendasi lagu buat tes IM. Judulnya In This Cage oleh Amanotsuki dan Unknown Mother Goose oleh History. Jadi gue bakal coba dulu ya untuk tes lagu ini. Oke, thank you AF udah rekomendasi lagu 2 tadi. Gue dua-duanya suka langsung. Cuman gue lebih suka yang si In This Cage atau di Amano Torikago ya ternyata nama lainnya. Gue tadi ketemuin.
Dan ini lagunya rekamannya lumayan oke. Lalu gue sukanya dinamika penyanyinya bagus. Dari bait ke ref itu kerasa dia emosinya, energinya itu berasa. Lalu kemudian yang Mother Goose itu cukup kompleks, elemennya banyak dan speednya cukup cepet. Jadi kayak lumayan lah buat lu tes lagu yang rame. Ini sebenarnya sensasinya mirip-mirip lagu kayak Hiroyuki Sawano sama lagunya yang nyanyi Lemon itu loh. Udah gue jadi agak lupa. Itu ketika instrumennya banyak itu lumayan oke buat ngetes lagu. Lalu gue mau ngulang lagi ke pertanyaan Grandius karena gue lah habis tadi sedikit browsing lagu ya. Gue mikir-mikir lagi. Sebenarnya yang bikin gue orgasm itu ada dua. Satu, merinding karena bersihnya sama ngerasa kayak ini bener-bener highly good recording gitu. Dari recordingnya sendiri bagus banget. Dan itu bisa disampaikan ke gue. Atau satu lagi emang secara emosionalnya dapet banget. Itu salah satunya dari emang lagu yang kompleks dan dinamikanya bagus. Jadi gue saranin satu, lu bisa cek playlist gue yang di Apple, yang Hi-Res Music. Mungkin nanti gue share di description di bawah. Kalau pakai Apple Music, lu bisa follow playlist gue. Untuk itu adalah pilihan gue untuk beberapa lagu yang bukan cuman Hi-Res Music dalam artian lossless, tapi juga rekamannya bagus. Dan satu lagi lagu macam Kela Settle, This Is Me. Itu lagu yang buat gue kata-katanya bagus, dinamikanya luar biasa, penyanyinya hebat semua, choirnya, tapi rekamannya nggak terlalu bagus. Tapi itu gue tetap merinding banget. Kalau buat gue cukup pakai masih Apple dongle plus ini udah buat gue udah berasa wah banget, bisa gue kebawa banget emosinya. Shure S12 atau kalau lu punya Android mungkin bisa diganti dongle-nya jadi kayak Moondrop Down Pro lah. Itu udah berasa oke banget asal rekamannya itu bagus. At least itu gue ini sangat-sangat berbeda antar orang. Tapi itu versi gue. Tentunya kalau semakin kita udah biasa di titik kita terbiasa sama satu tipe IM gitu, sebutlah lu udah terbiasa sama yang 500.000, mungkin wow-nya harus ke level 2 juta. Tapi kalau lu level 2 juta, mungkin untuk wow-nya harus level 10 juta. Ini jadi kayak agak abstrak. Tergantung terbiasanya lu di mana dan lu mau ngerasa sewow apa. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan kuping kaleng. Cobain bang, Weezer HE10, kata reviewer luar bagus under $100. Oke, gue tampung dulu ya, karena ada beberapa request di sini kan. Kemarin ada Seven Head Sonus, sekarang ada Weezer HE10. Sekali lagi, yang duitnya kekumpul duluan untuk request itu yang gue bisa beli. Kemarin gue udah beli dua, yang terwujud KZPR2 sama Aegis Heart Mirror Zero. Jadi yang mau dukung lagi, request lagi aja dari beberapa yang request ini lu mau tambahin, itu yang bakal diprioritaskan. Lalu dari Handoko Wibowo, salam kenal dan semakin sukses. Thank you. Dari Darin, review F Audio KS01. Nah ini ini apa ya? F Audio KS01 tuh source ya. Oke, gue tampung dulu. Sekali lagi, yang duluan paling banyak requestnya itu yang gue akan wujudkan dulu. Lalu dari Ahazia, bang IM di harga under 5 juta buat dengerin Daichi Miura Backwards. Oke, gue akan cobain dulu ya. Oke, untuk Ahazia tadi yang tanya, IM di harga under 5 juta untuk Daichi Miura Backwards. Gue udah dengerin Daichi Miura Backwards. Buat gue typical very Japanese kind of music ya. Jadi frekuensi yang ditonjolin adalah salah satunya upper mid range-nya. Ini kan vokalnya nggak tebel nih Daichi Miura. Lalu dia juga cukup energik, ngigigit, dan butuh bass tambahan juga buat asik. Jadi ya IM macam Harmon H style, it's okay. Sebutlah kayak Moondrop Blessing 3, atau kalau lu mau yang tipe planar itu juga sebenarnya oke, kayak sebutlah Seven Hearts Timeless atau Shure S12 itu juga gue tetap ngerasa bagus. Cuman kalau mau yang sebutlah multi driver sensation gitu ya, Moondrop Blessing 3 buat gue udah oke. Atau single driver sensation ya nggak bohong, Tanjib Oxygen yang batch terbaru itu juga oke. Lalu kemudian ada apa lagi nih? Dari Stanley Rory, salam sehat dan sukses. Wah, thank you banget ini dukungannya. Lalu kemudian Sen, review Soundrhyme SR5 dong, takut kena goreng-goreng nih. Kemarin gue sempat ke tokonya ya, ke STC Senayan, cuman sayangnya waktu itu barangnya belum ada. Ntar kalau udah ada barangnya mungkin gue cobain dulu. Kalau lu kasih mungkin first impression ya ke kalian gimana buat gue. Tapi gue juga belum coba sih jujur aja, jadi gue no comment dulu soal itu.
Oke, gitu aja untuk yang semua yang sudah ngedukung. Thank you banget. Tadi ada beberapa yang bener-bener pure dukungan doang. Gua thank you banget untuk kalian. Itu yang bikin tetap channel ini tetap gue semangat lanjutin. Dan juga untuk request tadi udah gue jawab ya. Semoga cocok sama selera kalian. Gue nggak terlalu bisa tebak selera orang. Kadang ada yang gue ngomong ini nggak terlalu pedes gitu. Kadang orang kepedesan. Kadang gue ngomong ini udah cukup ini udah cukup kalem nih tapi masih bisa asik. Kadang buat itu orang terlalu kalem gitu. Jadi it's really hard to guess untuk sensitivity-nya orang seberapa sih. Cuman at least itu yang gue bisa rekomen, itu yang gue pribadi bisa enjoy. Jadi gitu aja, thank you sekali lagi untuk yang udah dukung channel ini maupun tanya-tanya. Sekali lagi kalau kalian yang mau untuk pertanyaannya dibikin semacam Saweria begini, bisa cek di description di bawah ada Saweria, kalian bisa dukung. Dan juga tulis pertanyaan kalian mau apa aja, akan gue bikin videonya untuk minggu depan. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.